Oke, Bung Udin. Di sini sudah ada berita lagi dari suara.com ya. Memang kalau bicara soal IKN kan dari akun kita itu sudah beberapa tahun yang lalu ya memprotes soal berdirinya IKN ini. Tapi publik itu tersihir seolah-olah ini untuk pembangunan, ini untuk masa depan bangsa, ini untuk peningkatan negara, ini untuk biar Indonesia ini meningkat di mata dunia gitu loh. Punya ibu kota baru dengan ikon yang baru, dengan tampilan wajah yang indah gitu, segala macam. Tapi publik seolah tersihir dengan ucapan-ucapan para pejabat kala itu. Ya kita tahu lah, mungkin ya orang-orang yang cerdas tuh udah paham. Cuma mungkin mereka tidak berani bersuara, tapi akhirnya karena sedikit yang bersuara, akhirnya kenalah Bung Edi Mulyadi ya, dikarenakan dengan statement dia ingin buang anak. Tapi akhirnya ya, akhirnya IKN itu jadi tempat ngangon angsa dan udah berpotensi mangkrak luar biasa. Kalau netizen menyebutnya hukum karma terhadap omongannya Jokowi ketika proyek Hambalang itu mangkrak. Akhirnya dia yang mangkrak juga. Nah, dari suara.com ini Bung Udin, ucapan Jokowi tentang status investor IKN berbeda selang 12 hari ya, netizen SMK jilid 2 ya. Ternyata netizen ini mampu mengumpulkan file-file atau bukti-bukti kebohongan Jokowi. Ternyata setelah 12 hari kan dia bilang investor oversubscribe ya, penuh ya, Iya, terus selalu subscribe. menunggu ya. Selesai 12, selisihnya 12 hari loh. Tega bener ya. Nih, kalau dari Ping Purwa ya, @bos Purwa ya, selisih 12 hari beda omongan. Tega bener lo Jokowi ngebual, ngedabrus kayak gini. Nah, Bung Udin, ya kan kita tahu ya, pemimpin kan memang cerminan dari rakyatnya ya. Tapi juga tidak bisa kesalahan itu kepada rakyat atau kepada pemimpin gitu. Apakah terus-terusan akan seperti ini pemimpin atau pejabat di Republik ini, Bung Udin? Ya. Ya tadi, jika sistemnya masih sama dan kemudian masih apa namanya dengan ambisi-ambisi yang tidak masuk akal dan di luar nalar, ya, Mhm. dengan anggaran yang terbatas, ya, karena memang sumber pendapatannya juga terbatas ya. Dan di sistem kapitalisme kan sumber utama pendapatan itu pajak ya. Hmm. Kemudian juga dari sumber daya alam itu kan kita tahu dari postur APBN 2024 atau APBN sebelum-sebelumnya kan terlihat sumber utama 84 sampai 86% dari pajak ya. Sumber Hmm. daya alam dan yang lainnya itu hanya menempati postur 14 sampai 16%. Lah ini gila ya. Padahal Hmm. negeri ini luar biasa kekayaan alamnya. Apa sih yang nggak ada di Indonesia? Mineral itu yang ada di dunia itu di Indonesia ada semua ya. Ada yang kemudian memang nggak ada yang nggak sebanyak, tapi cadangannya Indonesia tuh lumayan besar walaupun nggak tapi timah itu memang Indonesia terbesar ya. Timah Malaysia apa Indonesia? Tapi Indonesia karena Malaysia antara Malaysia dan Indonesia itu terbesar ya. Hmm. Tapi Betul. tadi hanya menempati postur 14 sampai 16%. Nah ya kemana sisanya itu Betul, ya. betul, betul. Yang kedua juga apa namanya ya? Tadi apa, rakyat negeri ini memang kadang-kadang masih tertipu dengan tokoh, ya dengan kemudian, apa, penampilan-penampilan yang, terlihat merakyat, terlihat ndeso, dan lain sebagainya. Padahal kan kita itu sudah ya, masyarakatnya sudah tertipu dengan SMK. Hal yang kecil SMK saja tertipu, ya, kita kemudian mau percaya yakin IKN akan terbangun sampai selesai, sampai nggak mangkrak, sampai 2060 katakan. Ya mustahil, ya. Karena yang merancang IKN itu ya orang yang Hmm. sama yang, ngebual tentang SMK, Betul, ya. betul, betul. Bagaimana bisa dipercaya gitu? Hmm. Ya itu ya mudah saja lah ya. Masa mau ketipu yang lebih besar lagi? Ya. Betul, Logikanya di betul. mana kalau masih mau mau punya logika, punya kewarasan masa ya SMK aja sudah ketipu, mau ketipu lagi dengan IKN, ya. Saya yakin ini Betul. ini sudah barang tentu akan menjadi, kemangkrakan yang luar biasa, yang melebihi hambalang berarti ya. Walaupun tadi, makanya ada kemudian beberapa saran jadikan IKN menjadi, istana presiden yang ke-8 ya, sama seperti istana di Yogyakarta, Tampak Siring, istana Cipanas, atau istana Bogor. Nah, kalau istana yang utama kan istana di negara di Jakarta ya, dari istana presiden di Jakarta. Itu yang utama, yang lainnya itu ya istana yang ketika presiden berkunjung itu, bisa nginep di situ, ya atau tuh bisa jadi kota wisata, Mhm. ya kan baru pembangunan kota inti kan, Mhm, betul. apa, gedung-gedung pemerintah, istana negara, istana presiden, ya kemudian juga bandara VVIP, ya bisa menjadi, kota wisata lah ya. Karena tadi ya, eee, kalau kemudian dikatakan IKN itu kemudian agar terhindar dari banjir, lawang apa sih, kabupaten
Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara ya, itu sebelum dibangun IKN juga sudah banjir, ya, karena struktur Betul tanahnya betul. itu beda. Betul betul Sudah betul. terkena banjir kan kemarin kan juga lihat bagaimana kalian Bandara VVIP IKN terkena banjir. Betul Ya betul walaupun betul. tidak tinggi tapi lumpur dan lain sebagainya masuk ke sana. Ya memang tadi apalagi kemudian ditambah resapannya berkurang dan lain sebagainya ya sudah ya masalah banjir itu ya datang lagi datang lagi. Padahal kalau kemudian mau perhitungan Mmm, kalaupun mau pindah ke Kalimantan, itu lokasi yang cocok sebenarnya itu yang dulu dipilih oleh Bung Karno, yakni Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah, ya, sampai Pangkalan Bun di Kalimantan Barat ya. Intinya di Kalimantan Tengah itulah. Itu juga kotanya luas, memang tanahnya disiapkan luas pada saat itu ketika pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, dan memang dipilih untuk tadi, untuk apa namanya, ibu kota di masa depan sebenarnya. Tapi kemudian tiba ujug-ujug ke wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, kita juga mempertanyakan ya, kalau di Kalimantan Tengah ya di Palangkaraya tinggal dikembangkan saja karena kan sudah menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, ya tinggal dikembangkan saja ya. Artinya kemudian tidak melakukan pembebasan lahan dan kemudian membuka hutan yang baru yang seharusnya menjadi kalau dilihat satelit NASA kan tadinya wilayah ikan itu hijau, oh ini jadi coklat, gitu kan. mhm, Menjadi wilayah terbuka karena ditebangi pohonnya dan lain sebagainya. Walaupun itu hutan industri juga. Tapi yang jelas IKN itu penuh skandal dan potensi mangkraknya sangat besar ya. Ya karena kita tahu dengan kita lihat penghematan anggaran 2025 yang sepertinya ya Pak Prabowo juga tahu ya bahwa anggaran 2025 cekak dengan kemudian utang jatuh tempo yang sampai 800 triliun, ditambah bunga utangnya, ditambah defisit anggaran yang sampai 700 triliun lebih, ya pusing. Sampai-sampai harus memangkas anggaran. Ya tadi yang dipangkas ternyata ya kecuali tadi semua lembaga tinggi negara ya, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, TNI, Polri, BPK, ya itu nggak dipotong. Kemudian Kementerian Pertahanan, Polri itu juga nggak dipotong. Luar biasa. Ya makanya wajar jika kemudian DPR semua ketok manut-manut ya karena anggaran DPR nggak dipotong. Coba anggaran DPR kepotong, yang ngamuk-ngamuk tuh semua anggota DPR. Ya. Kong kali kongnya di situ. Ya karena ketua banggarnya kan dari PDIP, Said Abdullah. Nah, itu bukan di situ. Jadi kita lihat IKN ini ya tadi tinggal nunggu saja ya. Saya yakin pecahnya antara Prabowo Jokowi itu di IKN, apakah lanjut atau tidak ya. Ya tinggal seorang Prabowo sebagai presiden nanti jika mau membatalkan IKN tinggal tadi keluarkan Perpu, berarti membatalkan undang-undang IKN dan juga membatalkan undang-undang DKJ dengan Perpu. Ya, ya tapi tinggal kita lihat ya bagaimana perjalanannya IKN sampai 2029 atau ke 1 tahun 2025 ini apakah ada progres yang signifikan atau tidak ya. mhm. Kan Pak Prabowo ingin ngegasnya oke gas oke gas. Jadi program populisnya makan bergizi gratis ya kita apresiasi ya. Ya, tapi kemudian kalaupun ini juga bermasalah ya ngakak juga jadinya ya. Betul Ya betul kalau betul. dulu kalau mau meniru membangun ibu kota yang wow itu ya Myanmar. Di tahun 2005 secara sembunyi-sembunyi dia tiba-tiba memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke kota Naypyidaw yang sejauh Mhm, 320 kilometer dari ibu kota yang lama. Tapi itu mhm. dibangun secara cepat dan secara memang Mmm, dipersiapkan dananya. Tapi tadi kita tahu saat itu Myanmar dipimpin oleh pemerintahan rezim junta militer. Ya, hasil kudeta ya tapi tadi ingin kemudian membangun suasana politik yang baru yang kemudian jauh dari kritik mungkin ya tapi konsekuensinya ya kota Naypyidaw ini sepi ya jumlah penduduknya hanya 500 ribuan untuk sebuah ibu kota negara mhm, ya minimal dengan penduduk Myanmar yang cukup banyak 90-an juta ya ya paling tidak 3 juta lah untuk sebuah ibu kota 3 juta lebih harusnya makanya sepi tapi bagusnya ya tadi semuanya itu tersusun dengan rapi kotanya benar-benar dibuat replika-replika bangunan bersejarah yang ada di Yangon dibangun juga di Naypyidaw ya mmm, kalau IKN kan ugal-ugalan ya semuanya diterabas ya semuanya asal jadi seperti Bandung Bondowoso membangun 1000 candi untuk Roro Jonggrang ya seperti itu ya akhirnya kita lihatlah bagaimana eh, jadinya ya kalau kita lihat kan Garuda yang menjadi lambang di Istana Presiden itu kan menunduk ke bawah lesu ya
Beda dengan naga di pik 2 dan pik 1 ya, yang besar, panjang, tegak, kepalanya mau seperti mengeluarkan api. Wah, ya, kepalanya mau mengeluarkan api ya, nggak tahu ini naga api atau naga air ya. Tapi yang jelas gede, gagah ya, kemudian warnanya cerah, keemasan ya, menjulang panjang ini. Itu pik 2 dan pik 1. Lah Betul ini betul. Garuda IKN, yang sudahnya akhirnya bentuknya diolok-olok, nunduk ke bawah, "Malu aku hasil ngutang, aku hasil apa namanya, nipu, apa namanya, aku Iya. hasil ngibul Jokowi." Ya Ya kan? Allah. Seperti itu ya Mmm. banding-bandingannya. Jadi ya, itulah pertanda memang secara dan kalau kita lihat kan pertimbangan Jokowi menggunakan IKN itu kan bukan ada nggak ada pertimbangan sosiologis, akademis ya, tapi mistis. Kalau Rocky Gerung itu kan Betul. apa pertimbangan mistis. Ya Betul bagaimana betul. kemudian mengumpulkan tanah dari seluruh provinsi di Indonesia ya, dikumpulkan dalam satu kendi. Mmm. Terus dikumpulkan, semuanya tanah-tanah itu di kendi yang besar di titik nol IKN Nusantara ya. Ya Mhm. akhirnya IKN itu Ibu Kendi Nusantara jadinya. Pas tuh, Oke. ibu.